Halo bolo-bolo, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya dari Yuk Coding Media. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar framework Codeigniter 4 di channel YouTube Yuk Coding Media. Pada video sebelumnya, kita sudah menambahkan fields atau kolom di tabel gawe menggunakan migration. Kemudian kita juga sudah berhasil membuat tambah data dengan upload gambarnya ya. Form-formnya juga sudah kita sesuaikan dengan fields yang ada di tabel. Kemudian sekarang kita mau bikin bagian editnya teman-teman. Di sini formnya kita tambah-tambah sesuai dengan yang ditambah data, kolom-kolomnya. Kita buka views-nya dulu, ada di app, views, kemudian gawe, kemudian bagian edit. Kita bisa contek dari yang add. Kalau kita sudah bikin bagian tambah enak ya teman-teman, tinggal di copy saja. Di sini jangan lupa atribut ntype multipath / form strip data. Kita tambahkan juga di bagian form edit. Kemudian kita tinggal copy saja, ada judul gawe, tempat gawe, alamat gawe, dan lain sebagainya. Kemudian tanggal selesai dan juga gambar gawe. Nah, di sini kita perlu sesuaikan bagian old-nya, teman-teman. Karena dia default-nya perlu kita kasih data dari database. Kita sesuaikan di sini kolom tabelnya. Di sini juga kita ganti di tanggal gawe tipenya. Oke, coba seperti ini. Kemudian untuk bagian gambar gawe, di sini displaynya kita biarkan ada. Kemudian datanya ambil dari database ya. Oke, seperti ini. Kita bisa contek dari get img src-nya ya. Defaultnya ini. Di sini gawe. Oke, sekarang kita refresh. Nah, di sini nggak ada gambar. Coba dia yang ada gambar. Nah, di sini ada gambar. Oke, aman ya teman-teman. Coba kita kosongin dan kita isi sebagian. Save. Nama. Oke, di sini belum kita kasih validasi tambahan. Untuk formnya mungkin sudah cukup teman-teman. Mirip-mirip yang ditambah ya. Oke, kemudian kita buka bagian controller gawe. Di sini kita bisa sederhanakan bagian function edit ini untuk tampilan edit ini ya. Kemudian untuk update ini untuk proses simpan datanya atau update datanya ke database. Bisa kita sederhanakan seperti ini teman-teman. Karena sekarang sudah nggak bisa diakses langsung nama controller kemudian
nama functionnya untuk CI4 terbaru harus lewat routes, maka yang tadi nggak perlu. Kemudian di sini kita bisa cara seperti ini, atau kita juga bisa import namespace-nya. Nah, nanti akan ada ini ya. Aman, coba kita kasih value yang nggak ada, not found, kemudian semisal nggak ada parameter juga, route-nya memang nggak ada begitu. Kemudian di bagian validasinya kita bisa copy yang dari store. Yang dari sini ya teman-teman, kita tambahkan validasi place dan juga image. Kita tambahkan di sini. Kemudian kita bisa ke bawah, kemudian untuk prosesnya kita juga bisa copy dari tambah, kemudian nanti perlu ada penyesuaian sedikit ya. Kita pakai model yang seperti ini, berarti ini di uncomment yang get post. Nah, di sini teman-teman kita perlu menghapus file yang sudah ada. Maka di sini kita bisa bikin variable builder. Nah, karena di bagian edit ini kita perlu replace gambar yang sudah ada, maka kita perlu mengquery berdasarkan ID update-nya ya. Jadi kita bisa bikin variable builder itu dari this db query builder tabel gawe, kemudian gawe-nya itu dari builder, kemudian get where ID gawe-nya sama dengan ID, kemudian kita get row, ambil datanya. Kemudian di sini sebelum kita move, kita bisa hapus gambar yang lama. Nah, kita bikin variabel imyold itu dari direktorinya, kemudian nama filenya apa, lengkap, rootpath, public, upload gawe, kemudian ini dinamis dari sini ya. Kemudian jika filenya ada, ini function dengan PHP. Sebenarnya di CI juga ada untuk menghapus file, tetapi kita perlu load helper. Biar nggak banyak load helper, kita bisa gunakan fungsi row dari PHP juga. Kemudian setelah dihapus baru dia diupload gambarnya. Kemudian teman-teman, di sini kita bisa singkat teman-teman. This db tabel kita bisa ganti menggunakan builder yang sudah kita deklarasikan di sini ya. Nah, seperti ini. Kita coba dulu. Semisal ini gambarnya, saya mau upload. Sebentar, kita cek dulu. Di sini gambarnya yang ini. Kita ganti gambarnya yang ini juga. Teman-teman cek di bagian public, kemudian upload, kemudian gawe. Di sini baru ada satu file ya. Coba kita edit. Is a directory. Sebentar, ada error teman-teman.
Di sini kita bisa kasih if lagi teman-teman. Ini kalau semisal kondisinya di image gawe ini ada, tapi filenya itu 0, maka dia nanti akan ada error ya untuk unlinknya. Coba kita bikin seperti ini teman-teman. Ini nggak ada error ya kalau ada gambarnya, dia pasti bisa. Tadi itu errornya kalau semisal database-nya 0 gitu. Ini semisal ya contoh ya. Nah, bisa ya terreplace dan gambarnya juga terreplace teman-teman. Gambarnya juga terreplace. Tadi itu yang pertama errornya adalah ketika di sini ini 0 begini. Nah, nggak kita kasih if yang ini, maka dia tetap menjalankan unlink. Sedangkan dia kan filenya ada tapi variabel ini kan 0 gitu. Jadi dia unlinknya mengunlink folder. Makanya kita perlu tambahkan ini. Kita coba ya seperti ini ya. Nah, berjalan ya teman-teman. Sudah bisa sekarang. Atau di sini filenya nggak ada. Dia tetap jalan. Kalau filenya nggak ada malah nggak masalah teman-teman. Kalau misal dia datanya ada. Nah, aman ya. Terupload juga. Oke teman-teman, kita coba sekali lagi. Coba kita ganti. Nah, berhasil ya teman-teman. Gambarnya juga terreplace. Oke, saya akan perlihatkan lagi scriptnya untuk bagian edit. Tadi di sini sudah ya. Kemudian di controller gawenya kita tinggal tambahkan validasi copy dari yang tambah data. Kemudian kita tambahkan builder untuk mengget data gambar berdasarkan ID-nya. Kita pakai yang model seperti ini. Ini kenapa kita unset metodenya? Karena kalau kita model seperti ini, request get post, maka di sini ada inputan metode put ini ya, nanti dia akan ada, sedangkan ini nggak kepake di database karena kita pakai query builder ya teman-teman. Kalau misal teman-teman pakai model, di situ sudah ada variabelnya atau kolom mana saja yang bisa diisi. Nah, di situ aman, nggak perlu melakukan unset. Kemudian di sini jika gambarnya nggak kosong, variabel gambar lamanya itu seperti ini pakai titik. Kemudian kita tambahkan seperti ini jika gawenya itu nggak kosong atau nggak 0 dan filenya itu ada, baru di unlink. Kemudian selanjutnya kita pindahkan seperti biasa. Kemudian di sini kita singkat jadi builder dan sama saja teman-teman. Sekarang kita bikin bagian hapusnya. Untuk hapus juga sama, kita bikin builder seperti ini untuk mengget yang mau di unlink. Kemudian
kita bikin variabel image old seperti ini sama. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi Wilder. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekarang coba kita lakukan hapus data. Di sini ini mau saya hapus gambarnya biar kelihatan. Kita bisa buka projectnya di direktori web untuk bagian upload gambarnya. Nah, di sini ada gambar ini ya. Sekarang kita lakukan hapus. Yes, terhapus dan gambarnya juga ikut terhapus. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya. Oke teman-teman, kami rasa tutorial untuk replace gambar dan juga hapus gambarnya sudah selesai. Jika masih ada kendala atau yang bingung bisa tanyakan di kolom komentar video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kami semakin bersemangat dalam membuat video. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. Happy coding!